Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Nah, pada video kali ini kita akan belajar itu Flutter ya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu dan juga mungkin ada yang udah tahu ya apa itu Flutter. Nah, Flutter adalah sebuah framework ya menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, yang nanti framework ini bisa kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi, yaitu baik itu Android ya, mobile, Android dan iOS dalam satu coding ya, dalam satu compiler dan bisa juga dalam bentuk web ya, dalam bentuk web. Nah, jadi sebelum kita belajar Flutter ini dan untuk lebih lengkapnya penjelasannya mungkin teman-teman bisa langsung browsing aja ya di Google ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik kita coba belajar Flutter ini. Jadi di video pertama ini kita belajar dulu persiapannya apa aja dan cara instalasinya ya. Nah, jadi persiapan yang perlu teman-teman siapkan yaitu teman-teman download Flutter ini. Teman-teman buka dulu website Flutternya. Ya, nah nanti kita download di SDK Flutternya di sini. Kemudian persiapan yang berikutnya teman-teman download juga Android Studio ya, ini Android Studio. Kemudian teman-teman download Git ya, aplikasi Git. Nanti sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, cuman nanti kalau teman-teman nggak mau langsung download filenya atau ini untuk ngeklon ya, jadi nanti teman-teman bisa langsung ngeklon aja SDK dari Flutternya. Kemudian Visual Studio Code ini sebagai text editornya, jadi teman-teman download aja ya. Nah, kemudian untuk emulatornya kita nggak pakai emulator bawaan dari Android Studionya karena mungkin terlalu berat ya, karena kalau spek yang agak minim itu memang agak susah juga ya, misalnya RAM-nya kecil. Nah, tapi ini udah lumayan dan nggak terlalu berat, kita gunakan aja emulator Nox ya. Nah, nanti teman-teman download juga di sini ya semuanya. Oh ya, nah untuk cara downloadnya get started aja. Nah, ini pilih aja ya mau pakai Linux, Mac atau Windows. Kebetulan di sini saya pakai Windows, jadi saya pilih Windows. Nah, jadi ini syaratnya ya, sistem requirement-nya. Jadi teman-teman wajib minimal itu Windows 7 SP1 atau di atasnya. Itu arsitekturnya wajib 64 bit. Jadi 32 bit nggak bisa ya. Jadi wajib 64 bit. Kemudian disk space-nya 400 MB. Nah, kemudian teman-teman download Git ya, Git for Windows juga ya. Nah, nanti untuk downloadnya bisa langsung download SDK-nya di sini ya. Kemudian atau bisa di-clone aja. Nah, menggunakan Git tadi. Kalau nggak, jadi ini nggak wajib install ya. Jadi ini. Oke, kebetulan di sini saya sudah install, sudah download semua persiapannya. Jadi kita coba bagaimana cara menginstalnya ya. Oke, nah ini yang pertama teman-teman install dulu itu Flutter ya, Flutter ya, install dulu Flutter. Oke, ini Flutter. Nah, install. Kemudian nah kita ekstrak ke C aja, teman-teman ekstrak ke C aja ya Flutternya. Saya ekstrak ke C. Oke, kita tunggu. Nah, sambil menunggu, teman-teman install Visual Studio Code ya. Kebetulan di sini saya udah install Visual Studio Code. Jadi teman-teman install aja ya langsung Visual Studio Code-nya di sini. Ya. Install Visual Studio Code-nya. Oh ya, ini saya close folder dulu.
Nah, Visual Studio Code ya. Ini juga wajib karena ini sebagai editornya. Oke, nah kini kita tunggu aja dulu sampai selesai. Ya, jadi gimana nih? Nah, ini foldernya. Jadi di C langsung aja ekstrak di sini ya, Flutter. Oke, kita tunggu sampai selesai ekstraknya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah ya. Kemudian ini memang agak lama sih ya mengekstra Flutternya. Ya, jadi teman-teman tunggu aja dulu. Lama ya. Saya stop dulu videonya. Saya stop dulu rekamannya. Oke, udah selesai ekstraknya. Nah, kalau ekstrak Flutternya udah selesai, udah kita pindahkan ke C. Nah, teman-teman wajib mengatur environment-nya ya, agar bisa langsung kita akses di command prompt-nya ya. Nah, jadi cara mengaturnya, teman-teman ketik environment. Jadi untuk Windows 7 menyesuaikan aja. Nah, edit di system environment variable. Nah, ini kemudian environment variable. Nah, pilih patch ya, patch, kemudian edit patch. Nah, di sini di new ya, new. Nah, ini isinya yaitu ini buka Flutter. Nah, ambil bin ya, ambil bin. Nah, ini ambil link yang di atas ini ya, directory di atas ini, kopas, buka environment lagi. Nah, paste di sini ya. Jadi C Flutter bin-nya ya, folder bin. Oke, kemudian di sistem variable juga di bagian patch-nya nih, edit, new lagi, paste ya. Nah, oke. Nah, bisa teman-teman buka CMD. Nah, Flutter min-v ya. Oke, kita lihat dulu Flutternya. Versinya Flutter. Oh, nggak bisa min-v ya. Oke, nah ini Flutter min-v, Flutter min version, Flutter min version. Oke. Jadi tujuan atur environment tadi. Nah, ini ya. Flutter kita udah berhasil terinstall, yaitu versinya yang ini yang sekarang ya. Nah, kalau udah ya, kalau udah install Flutter, teman-teman install Visual Studio Code ya. Kemudian Visual Studio Code-nya buka ini extension. Nah, jadi diatur juga extensionnya di sini. Jadi teman-teman searching Flutter. Nah, jadi ini, saya sarankan install ini ya, Flutter ini yang wajib Flutter. Kemudian ekstensi lain, Awesome Flutter Snippet juga. Nah, nanti ketik aja ini, saya belum install Flutter 3, saya install aja. Nah, install seperti ini ya. Nah, ini install, ini juga install, Flutter file install juga. Kemudian ini juga install, ini juga install ya. Nah, ini Flutter allocation binding from file for vision. Nah, ini juga install aja, biar kita mudah dalam mengetik programnya, codingnya ya. Untuk mempermudah aja.
Oke, mungkin udah itu. Nah, udah ya. Ini Flutter, kemudian Dart ya, Dart. Nah, nah ini juga di install Dart, cuman ini aja Dart. Dart import juga, Dart ini juga install. Nah, ini juga ikuti aja teman-teman ya. Jadi yang wajib itu cuman Dart, kemudian Flutter aja tadi. Yang ini cuman tambahan aja ya, agar mempermudah aja dalam pengkodingan nanti. Ini juga kalau mau install ini juga bisa, ini juga ya JSON to Dart model. Oke, mungkin ini perlukan juga ya. Ini untuk apa ya fungsinya? Oke, ini untuk JSON. Oke, cuman ini aja ya. Oke, kalau udah install, teman-teman coba cek di CMD lagi, Flutter, dokter ya, dokter. Nah, jadi nanti kita bisa mengecek apa aja yang dibutuhkannya di sini, ya. Nah, Flutter dokter. Jadi Flutter udah terinstall, udah checklist ya. Nah, mungkin dia melihat Android Studio apa udah terinstall atau belum? Oh ya, kita belum menginstal Android Studio. Nah, ini ya. Nah, ini udah checklist sudah betul, oke. Kemudian Android Studio oke, udah. Nah, ini masih tanda seru. Kenapa? Karena Android Studio kita belum terinstall. Oke, teman-teman sekarang coba install Android Studio. Oke, saya coba install dulu Android Studio-nya, mana dia? Nih, Android Studio. Dan juga install Nox ya, Nox. Ini belum ya. Jadi wajib harus ada checklist ini. Jadi ini wajib juga checklist ini juga ya, koneksi device ya, emulator atau bisa langsung ke device teman-teman gunakan aja. Kalau pakai emulator itu mungkin terlalu banyak makan RAM atau mungkin agak berat ya komputernya. Jadi nanti teman-teman untuk belajarnya pakai aja smartphone Androidnya langsung ya, biar lebih cepat. Oke, ini saya install, ini juga install. Oke, kita install Android Studio. Nah, Android Studio ini teman-teman juga bisa jadikan sebagai text editor. Jadi nggak harus Visual Studio Code ya. Nah, ini Visual Studio Code kita udah terinstall. Oke, tapi selama ini yang saya gunakan itu lebih gampang make editor Visual Studio Code daripada Android Studio. Jadi itu teman-teman coba aja mana yang nyaman. Mana nyamannya pakai Android Studio atau Visual Studio Code nanti. Jadi gunakan aja, fungsinya sama. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, next. Nah, finish ya. Oke, kalau udah terinstall, coba kita cek lagi Flutter dokternya. Nah, dia cek Android lisensi. Nah, Android Studio udah terinstall ya. Jadi udah checklist. Nah, jadi gini, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin Android Studio ini sebagai text editor, untuk text editornya, jadi teman-teman perlu install juga di Android Studio-nya. Ini saya coba jalankan dulu ya Android Studio-nya. Oke, ini oke. Directory oke. Kita tunggu aja dulu.
Oke, nah jadi ini jadi Android Studio-nya teman-teman ini ada plugin yang error Dart ya. Nah, jadi di sini teman-teman plugin di sini plugin ya. Jadi install aja pluginnya kalau teman-teman ingin menggunakan Android Studio ya. Ya Android Studio. Nah, pertama teman-teman sama seperti Visual Studio Code tadi. Nah, install Flutter. Flutter juga diinstal. Apalagi ya, semua Flutter ya. Saya install Flutter plugin mobile. Ini mungkin lebih mudah juga makainya. Jadi teman-teman install aja ya. Ini install. Ini saya install aja. Udah mulai. Oke, saya install ini. Ini saya install ya. Oke, clean active for Flutter and add image. Oke, install. Oke, ini terlalu banyak. Oke, nah sampai sini aja dulu. Itu aja dulu. Yang penting Flutter-nya wajib ya, dan apa tadi? Dan Dart ya, Dart. Satu lagi Dart. Nah, Dart wajib juga ya. Oke, ini saya install aja. Oke. Nah, oke, kita restart. Nah, udah. Nah, sekarang kita perlu di install Nox ya. Apakah device-nya bisa connect ya ke Flutter? Nah, jadi kita install dulu Nox. Oke, kita install Nox. Kemudian install. Ya, kita tunggu dulu installnya sampai selesai. Nah, ini kan Nox-nya udah selesai install, jadi bisa langsung dijalankan ya, teman-teman. Nah, kemudian bagi yang apa? Yang udah selesai installnya, oke, kita jalankan. Kemudian kita buka Visual Studio. Ini saya restart lagi. Kita gunakan Visual Studio dulu. Nah, jadi cara membuat project di sini. Ntar apakah nah, kita cek dulu ya. Nah, sekarang kita mengkoneksikannya ke perangkat ya. Flutter ke perangkatnya. Nah, jadi untuk mengkoneksikan, jadi yang perlu teman-teman atur adalah setting. Jadi ini, nah ini wajib ya. Jadi rootnya harus diaktifkan ya teman-teman. Rootnya wajib diaktifkan. Kemudian performance setting. Nah ini disesuaikan aja ya. Saya pakai high aja. Memorinya, kemudian resolusinya saya pakai ini saya mobile phone. Kemudian ini aja resolusinya saya ambil. Oke, sound, speaker, saya atur, sesuaikan aja. Teman-teman sesuaikan juga PS-nya. Oke, ini mungkin udah. Ini reset. Oke, kita restart dulu. Nah, jadi untuk cara koneksikannya ke Nox, jadi teman-teman ini ya, ke Nox dipakai ini ya. Jadi di mana ya? Karena kita menggunakan 64 bit, biasanya itu direktori instalan Nox-nya ada di sini. Program file. Kita coba cek apakah dia. Nah, di sini ya, Nox seperti di sini. Oh, nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini. Bentar.
uh, mungkin saya salah install. Kemana ya direktorinya, saya cek lagi. More open file location. Properties. Oh, di D. Oh, kok ke D sih? Nah, kebetulan saya instalannya ke D, ya, ke D program file Nox, ya ini. Jadi ke sini terinstallnya sebenarnya saya salah tadi ya. Bentar, saya pindahkan dulu ke C, ya. Saya pindahkan dulu ke C, teman-teman. Ini saya coba install ulang lagi Nox-nya custom, ya. Jadi, nah di sini saya ulangi lagi. Jadi teman-teman pilih custom di sini, custom. Disesuaikan arahnya ya. Saya mau pindahkan ke C aja, program file C, ya. Biasanya saya nah program file, kemudian nah sini mana dia, saya ganti aja nih Nox ya, C. Nah jadi ke sini ya direktorinya. Oke, kemudian install lagi. Nah jadi ini caranya ya. Jadi bagi yang direktorinya ke C, jadi nanti teman-teman buka aja ini untuk koneksikannya. Kalau di program file 86, jadi ini ya untuk koneksikannya ke emulator Nox. Oke, saya jalankan lagi. Nah, pengaturannya tadi, oh ya. Oke, nah wajib root ya teman-teman. Kemudian simpan. Setelah kita atur routingnya tadi, diaktifkan ya rootnya di emulator. Kemudian langkah berikutnya yaitu ini udah tadi ya, root udah, ini udah ya, ini hide, oke, udah. Nah ini udah, ini asik lah pakai ini. Nah kemudian teman-teman ke setting ya, setting. Jadi diatur apanya di sini. Oke, buat tablet. Nah kemudian ambil kernel ya, developer optionnya ya, di sini. Oh bukan sini, bukan sini ya. Kita aktifkan developernya, nggak ada di sini. Bot ayam buil. Nah ini dia ya. Nah jadi 3 kali klik, jadi you are now development ya. Oke. Nah kemudian baru ini aktif ya, development option. Jadi teman-teman aktifkannya ini, kemudian USB debugging aktifkan juga. Oke. Kemudian allow mock location, oke, aktifkan aja. Book report shortcut, always wifi, mana lagi, oke, teman itu aja ya, kayaknya itu aja. Stay awake, oke. Desktop USB debug, allow location, enable keyboard protection, oke. Oke, udah. Enable Bluetooth. Kemudian verifikasi app over USB, cek app installation via developers, enable always wifi. Oke, nah itu aja ya teman-teman. Nah kalau udah, coba teman-teman jalankan ini.
Ini kita close aja. Nah, kita close aja ya emulatornya. Jadi sebaiknya supaya nggak berat ya, misalnya spesifikasinya agak kurang, jadi teman-teman pakai device aja. Nah, kita coba cek ini, kita CD dulu, kita arahkan dulu ke ini ya. Jadi biar kita nggak ngarahkan, tapi langsung aja saya coba. Ini saya, oke, kita ada di sini, kemudian jalankan ini. Nah, daemon start, enable connect to because, ulangi lagi. Oke. Nah, kayaknya kita harus refresh dulu ya. Kita harus reload dulu. Oke, saya close. Oke, nah sepertinya kita nggak bisa langsung buka koneksikan ya. Jadi kita wajib buat project dulu. Nah, di sini. Nah, buka lagi ya Visual Studio Code-nya, teman-teman. Kita coba cek apakah Flutter kita sudah bisa terkoneksi ke device atau ke emulatornya. Jadi saya buka ini, kemudian cara membuat project, view command palette ya. Nah, ketik Flutter di sini. Nah, Flutter, ambil new project ya teman-teman, new project. Nah, ini apa nama projectnya? Misalnya nama projectnya Flutter ya. Flutter aja, Flutter saya buat. Flutter belajar Flutter ya. Nah, enter. Kemudian arahkan kemana teman-teman ingin menyimpan projectnya. Saya di download aja, saya simpan ya folder projectnya. Select folder. Oke, kita tunggu sampai dia meng-create ya. Oke, ini emulatornya udah jalan. Oke, ini projectnya kita tunggu dulu. Jadi wajib kita cek semuanya ya, apakah Flutter kita ini sudah berjalan dengan baik. Oke, ini masih generate ya. Oke, tunggu aja dulu. Nah, ini lagi nge-create projectnya. Nanti akan ada banyak folder di sini, folder Flutter. Jadi kita tunggu aja. Nah, ini wajib terkoneksi ke internet. Oke, ini nah, sambil menunggu kita coba upgrade dulu Flutternya. Flutter upgrade ya, kita coba upgrade Flutternya. Nah, ini ya, jadi kita tunggu sampai selesai. Nah, ini ada iOS, ada Android, jadi bisa kita membuat aplikasi, bisa kita compile dalam Android dan iOS ya. Nanti cukup satu kode aja. Jadi kita bisa dalam framework ini nanti kita buat aplikasi kan mobile, jadi bisa kita compile itu baik aplikasinya berupa Android atau iOS. Jadi kita bisa buat dua aplikasi sekaligus ya dalam satu kode ya, dalam satu pengkodingan. Nah, ini kita tunggu sampai tidak ada lagi errornya ini. Nah, ini masih refresh ya. Nah, oke, ini udah selesai. Nah, ini adalah script bawaannya ya.
saat kita buat project baru ini sudah terbentuk ya. Nah, oke, ini cuman script bawaan ya. Oke, lanjut. Nah, ini kan untuk mengecek apakah koneksi flutter ke device itu sudah ada atau sudah terkoneksi. Ini lihat no request di sini katanya ya. Jadi kita jalankan lagi ini. Nah, oh ya, ini lagi update. Oke, ini udah selesai update-nya. Oke, kita coba jalankan. Oke, net for starting, net for cannot active mesin. Bisa ya? Oh ya, saya ulangi lagi. Nah, ini sukses. Oke, nanti kalau muncul ini ulangi lagi ya teman-teman sampai ada tulisan killing di sini. Oh, enggak connect juga. Masih belum. Saya ulangi lagi. Sampai koneksi successful. No connect could be mode because the target machine active refuse it. Oke. Oke. Nah, di sini saya apa lagi ya yang belum? Intinya udah lah ya. Intinya udah. Root udah. Udah. Tidak bisa koneksi. Mungkin kita guide lagi. Masalahnya gimana ya? Oke, ini udah, kita coba koneksikan lagi. Nah, gini ya. Jadi kalau masih belum bisa setelah kita install Nock, nah langkah berikutnya kalau masih nggak bisa juga ya kita apakan ini, kita koneksikan dengan cara ini ke Nock. Nah, jadi coba teman-teman restart dulu ya Windows-nya. Jadi di sini saya coba restart Windows-nya ya. Saya coba restart Windows-nya. Nah, saya restart. Karena udah saya selesai install. Udah selesai restart. Jadi saya coba lagi buka Nox-nya. Oke, buka Nox. Ini Nox. Kita buka Nox. Nah, jadi teman-teman bisa juga langsung jalankan ke Nox. Kita Flutter koneksi ke Nox. Nah, oh ya teman-teman, biar nggak capek-capek kita ketik CD setiap kali koneksi, jadi teman-teman cukup coba masukkan ini ke environment ya, biar kita bisa langsung akses ini aja, jadi kita nggak perlu kayak CD lagi. Nah, agar nanti kita juga bisa akses di sini di terminal yang ada di Visual Studio Code-nya ya, terminal Visual Studio Code-nya. Nah, seperti ini bisa langsung di sini kita akses. Oke, jadi teman-teman ke environment. Oke, buka environment-nya, kita tunggu. Oke, saya setting environment dulu. Oke, patch seperti biasa, patch edit. Nah, kemudian ada Nox. Saya udah ada ya Nox-nya. Nah, ini udah ada ya. Edit. Nah, kalau bagi yang belum, ini saya hapus dulu. Delete, new, paste. Oke, kemudian kalau lagi patch, edit. Nah, kemudian nah, masukkan lagi ke sini.
pakai environment ini di padnya. Kemudian oke, kemudian oke. Nah, kemudian langsung akses aja ini di Flutternya. Ini udah jalan ya. Udah, coba kita akses langsung. Nah, ini ya, udah muncul. Nah, maka akan ada tulisannya ini, Nox. Nah, ini kan running. Nah, dia udah terkoneksi ya. Kemudian daemon already success, kemudian already koneksi to sini. Oke, sudah ready ya koneksinya. Coba kita jalankan. Oh, ini ada error apa tadi? Oh ya, ini. Oke, ini kita tunggu dulu sampai selesai reloadnya. Nah, untuk jalankannya F5 ya, F5 aja. Cannot wait of the stream. Saya restart, saya restart dulu. Oke. Oh, ini masih belum koneksi ya device-nya. Kita tunggu. Oke, kita coba jalankan lagi yang ini. Oh ya, ini. Nah, udah connect. Ini belum berubah ya. Nah, ini udah ya. Nah, ini tandanya kita udah terkoneksi. Jadi bisa teman-teman langsung jalankan ya aplikasinya. Nah, udah terkoneksi. Kalau udah terkoneksi seperti ini. Nah, jadi bisa teman-teman langsung cek di. Oke, saya mau cek di sini aja. Di sini ya. Di terminal. Saya clear dulu. Nah, Flutter dokter ya, dokter. Kita lihat semuanya apakah sudah terkoneksi. Nah, udah terkoneksi ya. Nah, jadi kalau udah checklist semuanya, maka kita sudah ready untuk belajar Flutter ya. Nah, nanti untuk cara membuat project dan koneksi ke device, dan untuk step awal bagaimana cara running, cara membuat file ya, dan cara mengcompile, nanti kita akan pelajari di video berikutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Oh ya, kesimpulannya nanti setelah install Nox wajib di restart laptopnya ya, agar bisa kita koneksikan ke Flutternya, Nox-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.